Kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan.
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, oh Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di
di dalam setiap langkahku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, Yesus. Berlimpah kesetiaan-Mu di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia
Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Yang awal dan akhir, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh, Kau batu karang yang teguh. Oh, pekerjaanku dapat berubah-ubah, penghasilanku dapat berubah-ubah Tuhan. Oh, namun Kau tak pernah berubah, selalu sama
Kesetiaan manusia dapat berubah-ubah. Janji yang mudah diucapkan olehku terkadang berubah. Namun dirimu kekal, namun dirimu tak pernah tergoyahkan, tak pernah tergoncangkan. Tuhan, Kau yang paling kuat. Yes. Kau yang paling kuat. Dunia akan lenyap, masa depanku tak akan pernah hilang, karena Kau yang memegangnya, karena Kau batu karangku. Tuhan, Engkau batu penjuru. Tuhan, Kau tetap Tuhanku yang setia. Kau tetap Tuhanku yang setia. Di dalam setiap waktu, di dalam setiap waktu, di dalam setiap waktuku, hanya Kau, hanya Kau. Pemerintahan dunia silih berganti, namun kerajaanmu tetap abadi. Kau tak pernah tergantikan, Tuhan. Kau yang selalu setia, Kau yang selalu layak, Kau yang selalu setia di dalam setiap masa. Generasi demi generasi berganti, namun Kau takkan pernah berganti, Tuhan. Semua akan tergoncangkan, namun tinggal tetap kerajaanmu, namun tinggal tetap kasih setiamu, namun tinggal tetap kebesaranmu.
Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan pada sore hari ini. Kita sudah sampai saat ini, semua karena Tuhan Yesus, amin. Amin. Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu selalu melingkupi kami. Kami bersyukur sampai saat ini Kau menyertai hidup kami Tuhan. Kami segenap anak-anak-Mu Tuhan, datang menyembah Engkau, memuji Engkau. Layakan setiap hati kami Tuhan. Biarkan pujian, pengagungan kami, penyembahan kami layak naik di hadirat-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Roh Kudus-Mu melawat setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita bersyukur karena kasih Tuhan. Dia menyertai kita sampai saat ini. Kita ada sampai saat ini. Semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Sama-sama. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Gimana setiap perkataan pujian ini dan teramat kami ada sampai hari ini karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Semua yang ku alami, semua yang kami alami bersama, semua yang kami lewati, indahnya semua indah karena kami bersamamu Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku.
saja. Dengan sungguh katakan, aku ada. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik dalam hidup kami. Baik suka maupun duka kami. Kau selalu beserta kami. Terima kasih Yesus. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, seperti pelangi. Sehabis hujan, begitu indahnya kasih-Mu. Yesus, kami ada semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kasih setia-Mu. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami sadari Tuhan, kami ada karena kebaikan-Mu. Bukan kekuatan-Mu, bukan karena Ku mampu, tapi Kau yang memampukanku. Kau yang melindungiku selalu setiap hari. Kau selalu besertaku.
Yesus yang setia. Dia selalu ada dan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Sampai saat ini, sampai hari ini, kita ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya ajak kita semua untuk bersyukur padanya. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami tidak setia padamu, tapi Engkau terus dan tetap setia pada kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang setia. Mari bersyukur padanya. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu yang melingkupi kami. Kasih-Mu yang memedulikan kami. Kasih-Mu yang memeluk kami. Kasih-Mu yang merangkul kami. Hanya kasih-Mu Yesus, hanya kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Aku ada sampai hari ini, semua karena cinta-Mu. Semua karena kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, naikkan suaramu, naikkan pengagungan kepada Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan yang terjadi dalam hidupmu. Dia selalu ada dalam setiap hidupmu. Dia selalu ada dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu ada dalam setiap kisah hidup kami. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada. Sambil bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian ini untuk meneruskan sikap penyembahan kita. Dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, bersamamu kami lewati, bersamamu kami catat semuanya seperti pelangi. Sehabis hujan, mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan padanya, aku ada hari ini
dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami siap lebih dahsyat di dalam-Mu Tuhan. Kami bersorak lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan saudara. Amin. Mari katakan di samping kanan kirimu, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Sebab biar bumi bergoncang, Dia Allah yang dahsyat. Tetap Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Bersama Tuhan saat ini kita mau bersuka cita. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi. Ini setiap kami Tuhan, kami nyatakan matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Cuma Tuhan katakan, Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Terjemah Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan saat ini, kami mengasihi-Mu Tuhan, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Amin. Padahi kami Tuhan, Kau lebih dahsyat lagi. Haleluya. Bersama saya katakan, cuma Tuhan. Mari lebih berekspresi lagi, memuji Tuhan. Amin. Mari ungkapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Melalui pujian ini katakan, Shalala. Amin. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Lagi. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Amin. Ini setiap kami Tuhan, di jemaat-Mu, kami nyatakan Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Lebih dahsyat lagi. Aku cinta Yesus. Kasih Tuhan. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan, Yesus cinta saya. Oke, mari buat Tuhan yang dahsyat. Saya percaya kita masih bisa lebih dahsyat lagi, amin. Sebab Roh Kudus selalu ada di hati saya dan di hati saudara. Amin. Amin. Mari lebih dahsyat lagi dalam Tuhan. Mari lebih bersorak lagi dalam Tuhan. Curahkan Roh Allah melawat setiap kita saat ini. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran. Api dengan api
kan melawan, Allahku kan melawan umatnya. Katakan di timur, di barat, dari utara selatan. Amin. Lawatan Allah sekarang. Setiap kami Tuhan, Roh Kudus mau melawat setiap hati kami. Bakar hati dan hidupku, apimu bakarku, jadi persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran dengan api urapanmu, dengan api urapanmu. Beriku kasih, beriku kasih kudusmu. Jangkau semua bangsa bagimu. Cuma Tuhan, banggakan tanganmu. Gerakan doa setiap umatmu Tuhan. Allahku kan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Amin. Lawatan Allah sekarang. Kami Tuhan jadi di sini. Kau melawat setiap kami. Roh Kudus mau ada di hati kami. Di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Amin. Kami Tuhan, setiap kami Tuhan. Gerakan doa Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan. Sekali katakan, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Haleluya. Sorakan Maria buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Pembacaan katekismus kita pada minggu ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bukti-bukti apa sajakah yang menunjukkan bahwa semua tulisan dalam Alkitab adalah firman Allah? Jawabannya yang pertama, pengakuan dari Alkitab itu sendiri terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Yang kedua, saat kita membaca Alkitab, kita diyakinkan oleh Roh Kudus mengenai kuasa firman Allah. Terdapat dalam Roma 1 ayat 16. Yang ketiga, keakuratan dari bukti sejarah dalam Alkitab. Terdapat dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 19 ayat 29. Pertanyaan kedua, hal-hal apa saja yang berhubungan dengan otoritas Alkitab? Jawabannya yang pertama tentang kebenaran firman Allah. Terdapat dalam Mazmur 12 ayat 6 dan Yohanes 17 ayat 17. Yang kedua, otoritas dalam mengubah hati setiap pembacanya. Terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Pertanyaan terakhir, apakah pengertian dari Alkitab memiliki clarity? Jawabannya, yang pertama, saat kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, maka kita dapat memahaminya dengan jelas. Terdapat dalam Mazmur 19 ayat 7. Yang terakhir, Alkitab dengan jelas mengajarkan jalan keselamatan. Terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Demikian pembacaan katekismus kita pada minggu ini disampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat yang membawa anak, boleh dibawa ke bawah, akan didoakan dinelayani oleh guru sekolah minggu. Tiba saja kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita
Biarkan hati kita siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya karena kasih-Mu Tuhan, hanya karena besar kasih setia-Mu dalam hidup kami harus sampai saat ini. Kasih-Mu Tuhan. Sama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia,
salibnya yang menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Hanya kasih-Mu, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Hanya kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami mau nyatakan padamu Tuhan, hanya kasih-Mu yang mampu membebaskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya pilur-pilur-Mu, hanya cara-Mu yang tahan itu. Mari sama-sama jemaat Tuhan, katakan pada Tuhan, hanya kasih-Mu. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, cara-Mu sucikan. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, cara-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sama-sama Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hanya kasih-Mu, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Hanya kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Mari ingat pengorbanannya buat setiap kita. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang
hanya karena kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, cuma Tuhan saja. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ingat kasih-Nya yang pujian ini dari hatimu. Ingat kasih-Nya yang Selalu ada kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sama-sama katakan, ingat pilur, ingat pilurnya yang amin. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi katakan kasih. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan-Mu di tengah ibadah kami. Coba saja kami mau mendengarkan firman Tuhan. Turunkan damai sejahtera-Mu, turunkan sukacita di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya saat ada damai sejahtera sukacita, maka firman-Mu yang disampaikan dapat kami terima dengan baik. Dapat juga kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Sehingga orang melihat kami menjadi terang dan garam bagi kehidupan orang di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai lidah hamba-Mu sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu. Dan biar sekali lagi Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di antara setiap kami. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat diterjemahkan, dapat diterima dengan baik, dengan sederhana. Sehingga firman-Mu dapat kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Baik. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan di minggu yang terakhir di bulan Mei. Dan kita akan belajar tentang pecundang versus pemenang versus pecundang gitu ya. Judul-judulnya sudah menarik karena dikatakan pemenang versus pecundang. Mari kita buka sama-sama dalam Roma 8 ayat 31 sampai 36. Roma 8 ayat 31 sampai 36. Yang sudah bertemu, sudah ketemu katakan amin. Oh belum ya.
Yang sudah ketemu, sudah? Yang sudah ketemu katakan amin. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 36. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Baik, sudah ketemu semua? Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap, nanti ayat 36 kita akan membaca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Amin. Silakan duduk. Bagi orang yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas mengenai Roma 8 ini, sedikit saya beritahu apa yang dimaksud dengan pemenang dan kita menang dari apa. Nah, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan pemenang dan kita menang dari apa. Kalau kita membaca di dalam Roma 8 ini, maka kita akan mendapati bahwa arti menang, kita harus definisikan dulu arti menang sebelum kita bicara tentang pemenang. Arti menang ini bukan seperti kalau kita menang tender, ya, menang lotre, dapat penghargaan atau lain sebagainya, bukan atau cuma sekedar terima berkat. Arti menang di sini adalah sebenarnya berbicara bagaimana kita bisa berdiri teguh saat diperhadapkan oleh berbagai macam tantangan yang datang. Bentuknya berbagai macam dan tantangannya berbagai macam. Itu maksudnya. Jadi kata menang berbicara bagaimana kita bisa berdiri teguh, hendak goyang saat kita menghadapi berbagai macam tantangan. Itu kata menang. Ya, jadi menang di sini bukan kalau orang kalau orang mancing dia dapat strike itu, menang banyak dia, bukan itu ya. Jadi yang dimaksud dengan menang di sini adalah kita bisa berdiri menghadapi berbagai tantangan, berdiri teguh di dalam iman, menghadapi berbagai macam tantangan, apapun tantangannya. Dalam dunia bisnis, dalam dunia sekolah kita, kampus kita, apapun itu. Itu maksudnya, menang. Nah, berikutnya. Apa itu pemenang? Nah, ini kita harus mengerti. Pemenang adalah orang yang pastinya ikut pertandingan, betul apa betul? Ya, saya tidak pernah lihat orang, ya, sebab orang yang tidak ikut pertandingan itu disebut dengan penonton, betul? Orang yang komentarin pertandingan namanya komentator. Mereka tidak pernah menang, karena mereka hanya komen dan hanya melihat. Sedangkan pemenang, orang yang ikut bermain di dalam pertandingan, mereka adalah calon pemenang. Ya. Nah, makanya perhatikan, kalau orang main tinju, kira-kira yang kena pukulan kok komentatornya, penontonnya, atau yang ikut di atas ring? Halo? Tentunya yang naik di atas, dia yang akan menerima pukulan dari lawannya. Nah, sahabat dengar baik-baik malam hari ini, sore hari ini. Kalau dalam kehidupanmu engkau masih menghadapi tantangan, engkau masih menghadapi masalah, berarti engkau masih di atas ring pertandingan. Halo? Berarti engkau masih menghadapi tantangan. Nah, berita baiknya, engkau didesain untuk menang. Halo? Nanti kita akan belajar sama-sama. Engkau semua, kita semua didesain untuk menang. Makanya perhatikan dalam Roma 8 ayat 35 sampai 36 berkata begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis.
Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya sepanjang maut. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi dengarkan baik-baik. Ya. Kalau engkau masih menghadapi tantangan, engkau masih ada di atas ring di sana. Dan saya mau pastikan malam hari ini engkau akan ketemu sama Tuhan yang akan membelamu. Yang setuju katakan amin. Ya. Yesus pernah juga berkata begini dalam Matius 7 ayat 25. Ini cerita tentang bagaimana orang yang membangun di atas pasir dan di atas batu. Dikatakan Matius 7 ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tantangan bisa datang dari atas. Tantangan bisa datang dari bawah. Bentuknya bisa berbagai macam. Dikatakan tadi ada gempa bumi, banjir. Ya, ada angin. Angin sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak kasat mata. Ya. Apa itu? Bisa jadi gosip, orang yang gosipin kita. Angin datang melanda, menghancurkan rumah kita. Itu semua tantangan. Artinya saya mau kasih tahu begini. Menang, kalau saya drop down lagi ke bawah, menang itu bisa berarti bagaimana kita bisa menghadapi tekanan tanpa kehilangan identitas dan integritas. Menang itu bisa berarti kita menang menghadapi tekanan tanpa kehilangan integritas dan identitas. Banyak orang yang pada saat dia menghadapi tantangan, dia kehilangan identitas, itu kalah. Itu pecundang. Tetapi menang yang dimaksud di sini adalah pada saat dia menghadapi tantangan, dia tidak kehilangan identitas. Contoh siapa? Yosua dan Kaleb. Waktu dia jadi pengintai, dia bilang ke dalam, enggak, memang di sana orangnya besar-besar, tapi dia enggak kehilangan identitasnya. Dia tidak mengatakan seperti yang 10 orang lain. 10 orang lain mengatakan, mereka bilang apa? Mereka bilang, kami melihat diri kami seperti belalang. Dia kehilangan identitasnya. Padahal Tuhan sudah ngomong sama bangsa Israel waktu dia keluar dari Mesir, kamu adalah pasukan Allah, kamu adalah pasukanku. Tapi waktu dia masuk ke tanah Kanaan, lepas 12 pengintai, yang ke-10-nya bilang kami belalang. Hanya Yosua dan Kaleb waktu dia melihat orang-orang tantangan di depan, dia tidak kehilangan identitas. Halo? Jadi menang di sini bisa berarti bagaimana kita bisa mengatasi tekanan tanpa kehilangan integritas dan identitas. Menang juga artinya bukan sekedar bertahan hidup, tetapi memiliki yang namanya ketenangan batin dan optimisme yang berakar pada iman. Contoh siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel, itu orang-orang yang menang karena dia berakar pada imannya. Suatu kali imannya diuji. Kalau kamu gak nyembah patung yang kubuat ini, kau masuk ke dalam dapur berapi-api. Apa yang dia bilang? Kami siap masuk ke dalam dapur api. Dimasukkan ke sana, bukan ada 3 orang, ada 4 orang. 1 orang mukanya ya, berkilauan. Itulah Tuhan. Ternyata ada penyertaan Tuhan di sana. Mereka tidak kehilangan integritasnya. Mereka memiliki ketenangan batin dan optimisme yang berakar pada iman. Menang juga artinya bisa mengatasi keraguan, pencobaan dan keputusasaan. Siapa? Kasih contoh. Di perjanjian baru kita kenal namanya Petrus. Bapak Ibu tahu seberapa desperate-nya, seberapa putus asanya Petrus. Waktu dia ingat kata-katanya Yesus bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Dosanya ini lebih besar daripada Yudas. Dia sudah nyangkal Yesus. Betapa kecewanya dia dalam keputusasaannya. Ya, dia berhasil mengatasi keraguan dan percobaannya. Petrus, Paulus juga seperti itu. Makanya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Kenapa? Karena dia juga mengalami hal yang sama. Dia mengalami pencobaan, dia mengalami keputusasaan. Ya, mereka juga manusia biasa, sama seperti kita. Menang juga bisa artinya, dengarkan baik-baik, engkau mengasihi dan mengampuni meski engkau mendapatkan apa yang harusnya kau dapatkan. Menang artinya mengasihi dan mengampuni meskipun kita menghadapi ketidakadilan dan tekanan. Siapa hari-hari ini? Ya, saya yakin ada di tempat ini orang-orang yang saat ini menghadapi ketidakadilan dalam hidupnya. Tapi kalau dengar baik, engkau akan menjadi seorang pemenang dan engkau adalah pemenang kalau engkau berani mengasihi dan mengampuni. Yang ngerti katakan amin. Itu seorang pemenang. Bukan seperti standar dunia ini. Saya mau kasih tahu ini supaya apa? Kita mengerti apa standar kemenangan. Makanya dengar baik, saya ulangi lagi. Kalau hari-hari ini engkau banyak menerima tantangan kehidupan, engkau sedang di arena pertandingan. Dan artinya engkau bukan penonton. Halo? Dan engkau akan mendapatkan mahkota hadiah dari Tuhan kalau engkau memenangkan pertandingan.
Nah mari kita belajar bersama-sama. Mengapa kita bisa menang? Roma 8 ayat 31 berkata begini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini ayat yang pertama. Ya, dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Beberapa hari yang lalu saya nonton film Korea. Ini pendeta nonton film Korea ya. Boleh lihat anunya? Ada image-nya. Mungkin pernah nonton ini? Pernah ya? Weak Hero. Ini lucu. Bukan lucu sih, ini menarik filmnya karena begini. Jadi ceritanya ada orang yang tukang bully ya di sekolahan di sana katanya orang tukang bully. Jadi kalau dia dibully dan ada satu anak di situ yang sebenarnya dia pintar. Dia pintar sekali tapi tidak suka diganggu. Suatu kali dia diganggu sama tukang bully dan mereka mau berantem. Nah ada satu temannya yang suka tidur di belakang. Nah temannya ini jago sekali berantem. Pokoknya kalau berantem mau 5 orang mau dihajar sama dia. Suatu kali si tukang bully sama yang pintar ini lagi mau berantem. Bahkan yang pintar ini sudah dihajar habis-habisan. Ini onak yang tidur di belakang, dia bangun, dihentikan pertandingannya, dihentikan perkelahian. Terus dia ngomong begini, saya lagi tidur, jangan ada yang bikin ribut. Akhirnya mereka berhenti berantem. Tapi semenjak saat itu, anak yang pintar ini kemudian berteman sama orang yang jago berantem. Begitu mereka sama-sama berpihak, mereka satu pihak, anak yang pintar ini gak ada yang berani lawan, gak ada yang berani ganggu dia, gak ada yang berani bully dia. Ya. Coba bayangkan, ini anak jago berantem, gak ada yang berani bully dia. Nah coba bayangkan, kalau firman Tuhan mengatakan jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Coba, Allah yang punya semesta ini, kalau ada di pihak kita, siapa yang berani lawan kita? Halo? Betul apa betul? Hal yang sama. Ya. Makanya waktu Paulus berkata kepada jemaat di Roma, ini sebenarnya pertanyaan yang retorika. Tahu pertanyaan retorika? Pertanyaan yang gak butuh jawaban. Karena jawabannya sudah pasti tidak ada. Kenapa? Yang backing kita, namanya orang dalam, itu Tuhan Yesus sendiri. Itu yang punya langit dan bumi. Itu yang punya semesta ini. Makanya dikatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Inilah kunci kenapa kita bisa menjadi pemenang. Yang mengerti katakan amin. Dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan begini, coba perhatikan. Dalam versi mudah dibaca itu dikatakan begini. Kasih Tuhan dalam Kristus Yesus dalam kurung. Jadi apakah yang harus kita katakan tentang semuanya itu? Perhatikan kata jika Allah bersama dengan kita tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Engkau pemenang kalau bersama dengan Allah. Saya ulangi lagi. Kalau engkau bersama dengan Allah engkau auto pemenang. Cuman permasalahannya begini. Kata jika Allah bersama dengan kita, itu bukan menunjukkan engkau sekedar kenal. Karena kata bersama dengan Allah itu menunjukkan kualitas hubungan. Sama-sama katakan kualitas hubungan. Kita bisa berkata jika Allah bersama dengan kita, tapi kata bersama itu menunjukkan kualitas hubungan kita. Sama seperti tadi yang saya nonton Weak Hero. Ternyata mereka kemudian semakin akrab, semakin dekat. Kualitas hubungannya semakin naik, makanya gak ada yang berani ganggu. Nah pertanyaannya sekarang, seberapa bagus hubungan engkau dengan Tuhan? Seberapa kualitas hubungan kita baik dengan Tuhan? Halo? Itu yang jadi masalah. Karena firman Tuhan sudah katakan, kalau kita bersama dengan Allah, maka kita auto menang. Permasalahannya adalah bagaimana kualitas hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Ada seorang tokoh yang namanya Daud. Tahu kenapa dia berani melawan Goliat? Mazmur 25 ayat 14. Dia berkata begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Dengar, Daud bergaul karib dengan Tuhan. Makanya dia menjadi orang yang menang. Kualitas hubungannya bukan kualitas sekedar cuman kenal. Tahu kualitas cuman kenal? Kalau kita ditanya, Pak kenal sama Prabowo? Kenal, tapi Prabowo enggak kenal kita. Itu namanya enggak punya kualitas hubungan. Kenal namanya Pak Prabowo? Kenal. Coba jelaskan, bapaknya siapa, namanya siapa, lahir tahun berapa?
nggak kenal sama sekali, itu namanya kualitas hubunganmu rendah. Halo? Tahu tandanya orang yang namanya sahabat dengan Tuhan, tahu tandanya? Buka dalam Yohanes 15 ayat 14. Ini tandanya orang yang bersahabat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 14 berkata begini, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada. Dengar baik-baik. Kualitas hubungan kita, tanda kita punya kualitas hubungan. Ingat ya, tanda bukan syarat. Tanda bahwa kita itu sahabat Tuhan adalah kehidupanmu selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu kualitas hubunganmu bagus. Kalau sudah kualitas hubungan kita bagus, baru kita bisa ngomong siapa yang bisa lawan kita. Kalau Allah bersama dengan kita. Tapi pertanyaannya sekarang, sekali lagi saya tanyakan, bagaimana kualitas hubunganmu dengan Tuhan? Kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu ditandai dengan seberapa sering engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Halo? Seberapa sering engkau melakukan kehendak Allah dalam kehidupanmu? Jangan sampai kita kepedean, Allah beserta dengan kita. Tapi baca Alkitab saja tidak mau. Ikut doa saja menghindar. Begitu ikut doa, tiba-tiba tugas kelompok yang tidak mau dia kerjakan, tiba-tiba mau terus dia kerjakan. Menghindar. Disuruh baca Alkitab supaya kenal dengan Tuhan. Susahnya minta ampun. Itu menandakan ciri-ciri kualitas hubunganmu jelek sama Tuhan. Engkau gak punya kualitas hubungan yang tanda kutip bersama dengan Allah. Makanya saya ingatkan sore hari ini. Jangan sampai kita yang selalu berkata jika Allah bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Terus Tuhan balik sama kita, emang lu siapa? Kenapa? Gak punya kualitas hubungan, ngaku Kristen. Siapa yang ngaku Kristen? Orang Kristen sudah puluhan tahun tapi gak pernah kenal sama Tuhan. Alkitab gak pernah dibaca, berdoa saja takut. Ya. Nah, ada juga sih orang berdoa level sudah nangis, ya, takut sekali berdoa. Bapak ibu saya yang saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Yang jadi masalah biasanya ada dua. Ya. Seringkali kita itu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi hanya sekedar tahu, tapi nggak pernah mau lakukan. Sudah tahu, ya, pacaran beda agama salah, tapi masih dihajar. Tahu tapi nggak mau melakukan. Taunya itu hanya sekedar informasi, tapi nggak pernah jadi transformasi dalam hidup. Nah, ini masalah yang pertama. Itu biasanya orang-orang rajin datang ke gereja, tapi kepala batunya tetap. Keras kepalanya tetap, nggak mau berubah. Nggak membiarkan firman Tuhan menguasai dirinya. Tipe yang model begini hanya menjadikan apa yang dia ketahui dia baca sebagai informasi. Tetapi bukan sesuatu yang transformatif dalam hidupnya. Ada juga tipe kedua. Tipe kedua itu begini. Dia banyak melakukan aktivitas katanya untuk Tuhan. Tetapi dia gak lakukan kehendak Allah. Dia kelihatan aktif di gereja tapi gak kenal Tuhan sama sekali. Ada yang begitu. Kelihatan saja aktivitas. Harusnya hubungan kita sama Tuhan itu kayak gunung es. Tahu gunung es? Kalau ini daratannya dia kelihatan hanya di atasnya sedikit tetapi dia berakar ke dalam. Tadi pagi ada sebuah cerita tentang pohon korma. Pohon korma itu untuk tumbuh dia butuh 7-10 tahun baru dia mengeluarkan buah. Kenapa? Karena dia tumbuhnya ke dalam. Bahkan di beberapa tempat kalau orang tanam pohon korma, coba cari aja di ChatGPT bagaimana tumbuh pohon korma. Begitu tadi pagi kan dihotbahin sama Pak Nikodemus. Saya cari di ChatGPT, oh iya benar. Jadi ternyata pohon korma itu bijinya itu ditanam 7-10 tahun baru dikeluarkan buah. Dan ditanam itu di atasnya dikasih batu besar. Tapi diingat tempatnya di mana? Dikasih batu besar supaya apa? Dia berakar ke dalam. Oh, apalagi ini pelayan-pelayan Tuhan. Ya, jangan sampai hanya suka tampil di depan sini tetapi nggak pernah mau punya hubungan pribadi sama Tuhan. Diajak doa setengah mati. Diajak doa ini pelayan setengah mati. Disuruh baca Alkitab, sharing firman di dalam grup, susahnya setengah mati. Kok nggak berakar? Engkau tidak sedang bersama dengan Tuhan. Engkau di luar dari Tuhan seperti itu. Makanya jangan sok-sok kepedean ngomong, siapakah lawan kita? Tapi dengar baik malam hari ini, sore hari ini. Kalau engkau mau punya mental pemenang, ya. Kalau engkau mau punya mental pemenang, bergaul kariblah dengan Tuhan.
Kenali dia. Saya kasih tahu rahasianya. Amsal 13:20 berkata begini. Amsal 13:20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau engkau bergaul dengan pemenang, maka engkau juga akan memiliki mental pemenang. Halo? Kalau engkau mau bergaul dengan, kalau mau memiliki mental pemenang, bergaul dengan pemenang. Yang ngerti katakan amin. Tahu siapa pemenang sejati? Namanya Yesus. Saya jelaskan kenapa saya katakan Yesus itu pemenang sejati. Satu hal yang manusia paling takutkan di dunia ini dan tidak bisa dihindari adalah kematian. Betul apa betul? Semua orang di dunia ini takut mati. Tapi Yesus, dia sudah mengalahkan kematian. Makanya disebut dengan pemenang sejati. Dia pernah mati, tapi dia bangkit lagi untuk kita dan saya, untuk engkau dan saya. Dan disitulah dia mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan itu mau ditransfer ke kita. Makanya bergaul kariblah dengan orang yang menang. Supaya dalam kehidupan ini kita juga menang. Yang ngerti katakan amin. Bagaimana kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab kita. Ya. Ada sebuah cerita. Ada seorang bersaudara kembar namanya Wilbur Wright. Adalah dua bersaudara dari Wright. Ya. Yang mereka itu terkenal karena pencapaian mereka menemukan dalam dunia penerbangan. Tetapi orang hanya tahu Wright bersaudara ini. Dia nggak tahu ada satu tokoh lagi yang namanya Octave Canute. Octave Canute ini yang tua. Dia ini seorang insinyur yang sangat cerdas dan penemu yang sangat dihormati bidang penerbangan. Ketika Wright bersaudara ini, dia frustasi. Mereka mau mulai bereksperimen dengan terbang, tetapi kekurangan literasi, kekurangan bahan-bahan, dukungan dan komunitas ilmiah. Mereka mulai komunikasi dengan ini, si tua ini, Canute, Octave Canute. Waktu mereka berkomunikasi, mereka bergaul erat, mereka bergaul akrab dengan Canute. Apapun kesulitannya disampaikan. Apa yang terjadi? Canute bukan hanya berbagi ilmu, tetapi menjadi mentor dan sahabat. Wright bersaudara yang sebenarnya hanya mereka bersaudara ini hanya tukang reparasi sepeda. Setelah mereka berhubungan dengan Canute ini, mereka yakin mereka bisa menciptakan sesuatu di dunia penerbangan. Dan akhirnya apa? Mentalitas yang dimiliki oleh Octave Canute ini tertransfer. Apa itu? Keyakinan, ketekunan, dedikasi terhadap pengetahuan meresap ke dalam jiwa Wright bersaudara. Tahun 1903, Wilbur dan Orville Wright berhasil menciptakan pesawat pertama yang bisa terbang secara terkendali. Dan dunia berubah. Bayangkan kalau tidak ada pesawat terbang. Bagaimana caranya kita ke Jawa? Naik kapal, naik sampan. Bagaimana kalau kita butuh cepat-cepat ke Jawa? Tapi bayangkan bagaimana mentalitas yang dimiliki oleh Octave Canute. Dia transfer ke Oliver bersaudara. Nah bayangkan, ini ilustrasi. Bayangkan kalau kita selalu terhubung dengan Tuhan yang adalah pemenang sejati. Kalau kita bicara tentang pemenang sejati itu hanya Yesus namanya, yang ngerti katakan amin. Karena dia yang sudah menang atas maut. Yesus itulah sang pemenang sejati. Makanya saya berdoa setiap kita mulai hari ini, belajar untuk kita menjadi bergaul karib dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dengan seperti apa caranya? Ya, saya kasih tahu caranya. Ayub 29 ayat 4 berkata begini. Saya kasih contoh, Ayub kasih kita contoh bagaimana dia bergaul karib dengan Tuhan. Ayub 29 ayat 4. Ya, pada masa mudaku persahabatan dengan Allah terasa sangat erat di mana? Di dalam rumah. Persahabatan erat dengan Allah dimulai dari rumah kita masing-masing. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan dimulai dari rumah masing-masing. Dimulai dari ruang yang kecil, yang tertutup, hubungan pribadimu, doamu. Pakai lututmu berdoa sama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Tapi zaman sekarang pendeta itu beda. Pendeta sekarang kalau berdoa dia masuk kamar, dia kunci kamarnya, dia ambil gitar, dia mulai nyanyi dan mulai live TikTok. Ya. Halo. Saya yakin gak ada di sini ya. Keheninganmu dengan Tuhan perlu engkau tanam baik-baik. Seperti Ayub.
Persahabatan kita dengan Allah dimulai dari rumah kita. Yang setuju katakan amin. Persahabatan kita dengan Allah bukan ditandai dengan banyaknya jadwal pelayananmu. Bukan banyaknya engkau berkhotbah di atas mimbar. Bukan banyaknya engkau kelihatan di pastori. Tetapi pergaulan eratmu dengan Tuhan dimulai dari rumah. Sebab kalau engkau melakukannya dimulai dari kelihatan dengan aktivitasmu, kegiatanmu. Maka engkau sama dengan Matius 23-27. Yesus mengatakan apa? Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ini yang terjadi kalau kita melayani Tuhan, tapi kita nggak punya hubungan erat dengan Tuhan. Kita ngaku Kristen, kita ngaku Allah berada di pihak kita, tapi nggak punya hubungan karib dengan Tuhan di rumah kita. Ini kita jadinya. Ya. Kalau kita melayani Tuhan tidak dibarengi dengan bergaul erat dengan Tuhan, tidak terjadi. Tidak heran yang terjadi di mimbar hanya sebuah performance, hanya sekedar penampilan biasa. Enggak menyenangkan Tuhan sama sekali, itu palsu. Makanya mulai sekarang dengar baik. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Makanya enggak heran sekarang ya, banyak sekarang akhir-akhir ini pelayan Tuhan yang mentalnya bukan mental pemenang, mental pecundang. Dikasih tahu sedikit mengeluh. Dikasih tahu sedikit untuk datang ini, datang itu, main watak, licik, ditegur supaya sadar malah baper. Enggak punya mental pemenang. Karena saya tahu, tidak pernah ada hubunganmu dengan Tuhan di rumah. Bangun hubungan kita. Saya mau kasih tahu, semua pemenang yang ada di Alkitab, sebut siapa namanya, Yosua, Kaleb, Daud. Mereka semua orang-orang yang bergaul arif dengan Tuhan. Dengan cara dia renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 berkata begini. Ini menyebabkan Yosua bisa berhasil. Dia berhasil membawa bangsa Israel dari padang gurun masuk ke dalam tanah Kanaan. Kenapa? Yosua 1 ayat 8 berkata begini. Janganlah engkau lupa memberkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pemenang dihasilkan melalui pembacaan firman. Pembacaan firman berdoa adalah bukti kedekatanmu dengan Tuhan. Bukti engkau bersahabat dengan Tuhan. Ya. Sebut siapa lagi? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa? 3 kali sehari dia berdoa menghadap Yerusalem. Dia masuk di kamar, dia berdoa. Naik ke loteng-loteng, dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Hubungan pribadinya dengan Tuhan dia maintain. Siapa lagi sebut namanya? Paulus, Daud. Daud dalam Mazmur 84 ayat 2 berkata, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan. Ya Tuhan semesta alam. Siapa di sini yang berdoa baru 5 menit sudah kesemutan? Berdoa 5 menit sudah mau ke toilet, ke WC. Sudah gak tahan. Makanya kelihatan. Bukan mental pemenang, mental pecundang. Tapi kalau engkau mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan, maka engkau akan seperti Paulus yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan dalam doa dan pembacaan firman Tuhan akan berkata seperti Paulus katakan. Dia memperoleh kekuatannya melalui apa? Doa dan pembacaan firman Tuhan. Saya tidak bosan-bosan katakan ini. Ya. Kalau engkau mau dengar suara Tuhan, baca firman Tuhan. Kalau engkau mau berbicara sama Tuhan, pakai lututmu untuk berdoa. Cuman 2 itu saja. Enggak usah cari pendeta yang punya karunia nubuat. Karena firman Tuhan cukup untuk menunjukkan bagaimana jalan hidupmu di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah itu tadi. Kita ini ngaku Tuhan ada di pihak kita. Tapi kualitas hubungan kita buruk, gak pernah baca firman Tuhan. Lalu kita mau mengaku mental pemenang. Kita sebenarnya sedang menipu diri sendiri. Ya. Berikutnya. Roma 8 ayat 32 berkata begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Waktu saya baca ayat ini, Roma 8 ayat 32, ada satu kata yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan itu terngiang terus dalam hati saya.
Dan saya tidak lupakan, makanya saya segera tulis dalam catatan saya di handphone. Ada satu kata, yaitu kata totalitas. Sama-sama katakan totalitas. Coba perhatikan ayat 32, di sana dikatakan, Ia mengaruniakan segala sesuatu untuk siapa? Engkau dan saya. Bukankah ini berbicara tentang totalitas yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Tuhan sudah berikan sesuatu yang total, apa itu? Anaknya yang tunggal, dikorbankan supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Itu totalitas dari Tuhan. Ya. Tahu artinya tentang totalitas? Totalitas itu adalah sikap seorang pemenang. Totalitas itu artinya mengerjakan sesuatu tidak setengah-setengah. Mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati. Tahu artinya sepenuh hati? Hatinya dia taruh apa yang dia dikerjakan. Sehingga dia nggak tanggung-tanggung kerjakan. Dia nggak bermalas-malasan, makanya orang yang sepenuh hati, dia jarang mengeluh. Orang yang setengah hati, tahu orang setengah hati? Saya dulu waktu kecil, karena dididik sama orang tua, disuruh cuci piring, karena kan kita nggak mau. Jadi sambil cuci piring, sambil ini mulut juga ngomel. Itu namanya menggerutu, itu namanya nggak sepenuh hati. Orang yang punya totalitas dalam hidupnya, dia akan melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Kenapa? Dia taruh hatinya di sana, itu namanya totalitas. Tuhan itu sudah totalitas sama kita. Waktu dia karuniakan anaknya yang tunggal untuk dosamu dan dosaku. Itu totalitas. Makanya Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dikasih perbandingan. Anaknya yang tunggal saja dikasih buat engkau dan saya. Apalagi segala sesuatu yang dia punya di dalam dia akan memberikan. Itu namanya total. Totalitas. Mental pemenang itu melahirkan totalitas dalam hidupnya. Ya. Dan hasilnya, apa kalau kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, apa hasilnya? Sesuatu yang dilakukan sepenuh hati akan melahirkan sesuatu yang excellent. Akan melahirkan sesuatu yang terbaik. Dan sesuatu yang terbaik itu, kalau kita gunakan untuk melayani orang lain, akan menghasilkan yang namanya kepuasan. Akan menghasilkan yang namanya good review. Reviewnya 10 bintang 5. Ya. Kalau dilakukan dengan yang namanya sepenuh hati. Makanya orang yang tidak punya mental pemenang atau dia mentalnya pecundang, tidak pernah bisa menghasilkan sesuatu yang excellent. Dan tidak pernah bisa menghasilkan kepuasan untuk orang lain. Kalau kita menghasilkan kepuasan buat orang lain, nama siapa yang dimuliakan? Nama Bapa di surga yang dimuliakan. Kalau kita melakukan dengan sepenuh hati. Kalau kita berbicara tentang sepenuh hati, artinya begini, hati kita taruh di sana. Sehingga kalau kita tidak dapatkan itu, kita tidak mengerjakan itu dan kita tidak hasilnya kurang bagus, pasti kita sakit hati rasanya. Kenapa bisa sakit? Karena hati kita ada di situ. Ya. Karena hati kita ada di situ, kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, lalu kita mendapatkan hasil yang kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita akan sakit hati. Karena hati kita ada di situ. Samalah, saya kasih gambaran. Coba bayangkan kalau kita pesan tiket pesawat, lalu kita ketinggalan pesawat, sakit hati enggak? Betul enggak? Kita terlambat nih, terus kita ketinggalan pesawat, sakit hati enggak? Sakit hati, kenapa? Karena kita sudah mikirin, oh ya nanti saya harus terbang besok pagi pesawat. Nah saya baru kejadian kemarin waktu saya ke Surabaya bersama dengan atasan saya. Jadi kami itu ngepas banget. Karena ngepas sekali waktu kebetulan cek boarding passnya itu hanya bisa dicetak. Karena saya kirim ke email nggak nongol-nongol. Akhirnya saya pergi di konternya. Jadi boardingnya itu jam 17.25. Saya datang ke konternya itu 17:10. Dibilang gini, Pak, ini sudah di pesawat semua, tinggal Bapak ditunggu. Akhirnya saya lari. Saya lari kejar-kejaran daripada nanti ditinggal ya kan. Gitu ya. Saya lari, besok paginya sakit-sakit badanku. Kenapa nggak pernah olahraga kan? Jadi sakit-sakit semua badan. Tapi saya membayangkan, ya, karena kenapa? Hati saya ada di situ. Makanya saya kejar-kejar setengah mati. Karena kita taruh atensi saya, hati saya, ke tiket pesawat itu, saya takut kehilangan. Tapi anehnya, saya belum pernah lihat ada orang kalau datang terlambat ke gereja, datang terlambat pelayanan, datang terlambat nggak doa. Itu menyesalnya kayak ketinggalan pesawat. Slow aja. Terus hati kita di mana buat Tuhan? Halo? Betul apa betul? Hati kita di mana buat Tuhan?
Kita datang ke gereja, terlambat waktunya. Kita gak nikmatin hadirat Tuhan dengan sepenuhnya. Tuhan sudah totalitas loh buat kita. Nyawa urusannya dengan Tuhan itu. Dikasih nyawanya karuniakan anaknya yang tunggal. Begitu kita sama Tuhan, gak totalitas. Malu kita ngomong Tuhan di pihak kita. Padahal kita gak pernah totalitas buat dia. Kalau kegiatan keagamaan kita, kalau pembacaan firman kita, itu tidak menjadi prioritas dan hanya menjadi sekedar mengisi waktu luang, itu masalah buat hidupmu. Saya ulangi lagi. Kalau membaca firman Tuhan, berdoa itu hanya menjadi sekedar pengisi waktu kosong. Artinya, oh ya sudahlah, kalau besok enggak ada tugas kelompok, kalau besok enggak ada kemana-mana, saya nanti berdoa. Kalau cuman hanya sekedar dalam hidupmu, engkau enggak akan pernah bisa menjadi bergaul karib dengan Tuhan. Enggak bisa. Karena yang Tuhan mau, bergaul erat engkau betul-betul masuk di dalam doa, pujian penyembahan, baca Alkitab, baca firman. Bukan hanya sekedar ngisi waktu luang. Kalau kita pelayanan pun juga begitu. Pelayanan kita nggak ada artinya. Kalau kita cuma pelayanan, oh iya jadi karena semester ini saya sudah mulai kosong, saya mulai masuk pelayanan deh. Percaya sama saya, di tengah jalan, begitu tugasmu menumpuk, kau akan tinggalkan pelayanan. Kau akan tinggalkan Tuhan. Percaya. Kenapa? Hanya sekedar mengisi waktu. Hanya sekedar, tapi nggak pernah taruh hati di situ. Hanya sekedar bisa-bisanya. Nah saya mau, Tuhan mau sore hari ini, melalui apa firman Tuhan yang kita disampaikan. Kalau memang kita mau punya mental pemenang, punyailah mental yang totalitas. Bergaul erat dengan Allah, melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Saya berdoa untuk kita semua sore hari ini saat kita berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tetapi kita tidak totalitas dalam Tuhan. Saya berdoa mulai malam hari ini, mulai sore hari ini. Kita sama-sama bertobat, kita mau totalitas buat Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kita mau betul-betul sama Tuhan. Bukan cuma sekedar di mulut, bukan cuma sekedar aktivitas pelayanan yang banyak. Orang yang totalitas dalam mengerjakan segala sesuatu, dia tidak mudah menyerah saat dia bertemu dengan kegagalan. Amsal 24 ayat 16, pemain musik saya panggil ke depan. Berkata begini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dengar baik. Orang yang punya mental pemenang dia akan total. Orang yang punya totalitas dalam hidupnya, berapa kali pun dia jatuh, dia akan bangkit lagi. Halo? Dia akan bangkit lagi. Karena orang yang punya mental pemenang, dia selalu melihat kegagalan sebagai proses pembelajaran. Yang setuju katakan amin. Saya yakin di sini kita pernah gagal. Betul apa betul? Saya pernah gagal. Ya. Saya dulu membanggakan diri saya waktu dulu, saya masih ingat, waktu SD masuk ke SMP, itu kan ada tes-tesnya waktu dulu ya. Saya masuk ke SMP negeri, SMP 12, masuk tesnya lolos. SMP negeri 12, masuk ke SMK Telkom, waktu itu masih pakai tes, lolos. SMK Telkom masuk STAN, sekali ujian, lolos. Wah saya sudah bangga sekali. Tapi waktu saya sudah mulai bekerja, saya ada ujian yang saya ikutin, tidak lolos. Tidak lolos, saya gagal. Saya 3 kali nyoba. 3 kali nyoba ikut tes ujian itu. Hasilnya apa? Nggak lolos juga. Tapi apakah kemudian kita harus jatuh? Enggak, firman Tuhan berkata bangkit. Karena mungkin itu proses pembelajaran buat kita. Proses kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Mari kita tutup Alkitab, kita bangkit berdiri. Sore hari ini kita belajar. Tuhan desain kita untuk jadi pemenang. Tapi ingat baik-baik. Kemenanganmu hanya akan didapatkan kalau engkau berani berkata, jika Allah bersama dengan saya. Tapi kalau engkau mau berkata, jika Allah bersama dengan saya, tapi engkau gak pernah kenal Tuhan. Dalam doa dan pembacaan Alkitabmu, kita sama-sama jadi orang munafik. Malam hari ini, engkau yang sudah mulai meninggalkan Tuhan, mulai melupakan jam-jam doamu, mulai melupakan jam-jam engkau berlutut di hadapan Tuhan. Di rumahmu, bukan di gereja, bukan di pastori, pribadimu di rumahmu. Engkau yang sudah mulai melupakan itu. Ayo kembali lagi.
Jangan sampai kita jadi orang Kristen sudah puluhan tahun, belasan tahun tapi tidak pernah kenal Tuhan Yesus seperti apa. Gak pernah rasakan bagaimana kebaikannya menopang hidup kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan, Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. mari sore hari ini datang hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia. Sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Biar jemaat Tuhan saja yang akan pujian ini. Ku yakin. Amin. Terjadi. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan, kami yakin Tuhan. Yes. Kau hadir di sini, Amin. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Berikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh biar jemaat Tuhan saja. Ku yakin. Amin.
siapa di sini yang pernah pada saat menghadapi masalah, tapi karena engkau tahu hubunganmu dengan Tuhan erat, kau sering masuk ke dalam kamar-kamar doamu, kau sering membaca Alkitab, dan pada saat tantangan itu datang, kau cuma bisa tersenyum. Kau tahu Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan tolong. Tapi kau juga tahu dalam hidupmu, kau sudah mulai jarang masuk ke tempat doamu, kau mulai jarang buka Alkitabmu. Begitu tantangan datang, kau mulai takut. Ada orang yang dulu rajin dan dia boleh mengingat masa-masa itu. Saya mau kasih tahu, beritahu sore hari ini, kekuatan Tuhan ada di dalam pembacaan firman dan doa. Makanya bangun kembali mezbahmu yang sudah rusak itu. Karena dari situ engkau akan berkata, jika Allah ada di pihakku, siapakah yang menjadi lawan? Tapi kalau kita tidak mulai belajar membangun itu, makanya gak heran kita sering takut. Kita sering ragu sama Tuhan. Kita sering kehilangan identitas kita saat kita menghadapi tantangan. Malam hari ini, sore hari ini, engkau yang mau, mari angkat kedua tanganmu, ngomong sama Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Nyanyikan pujian ini, ku yakin malam hari ini berjanji sama Tuhan, Engkau mau membangun kembali mezbah yang sudah mulai Engkau tinggalkan. Engkau mau meningkatkan kualitas hubunganmu dengan Tuhan malam hari ini. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan sungguh-sungguh, lebih lagi kita mau katakan, ku yakin kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan, kami tahu kalau kami ingin menjadi pemenang, kami harus terhubung dengan Engkau. Kami harus punya kualitas hubungan yang baik dengan Engkau. Dan sore hari ini Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan dan kami sadar, mungkin kami yang meninggalkan waktu-waktu doa kami yang meninggalkan waktu-waktu membaca Alkitab kami mau membangun ulang kembali itu Tuhan. Kami mau meningkatkan kualitas hubungan kami dengan Engkau. Karena kami tahu saat kami berhubungan dengan pemenang, hidup kami pun akan menjadi pemenang. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah hamba-Mu sudah sampaikan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu ada terus dalam hati jemaat-Mu. Sehingga mereka mengingat dan Roh Kudus akan mengingatkan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan tidak kembali dengan percuma, tetapi akan membuat transformasi kehidupan ke dalam jemaat-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Puji bagi nama
Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan, mari lambaikan tanganmu, haleluya. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Amplop persembahan ada di depan saudara. Amplop pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sebelum kita membawa persembahan kita, mari kita mengangkat amplop persembahan kita. Dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu datang kepada kami, biarlah Engkau tilik dari tempat tinggi Tuhan, Engkau memberkati apa yang kami telah dengar Tuhan, biarlah kami dapat lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Biarlah apa yang kami beri Tuhan, Engkau memberkati. Kau tilik dari tempat yang tinggi Tuhan, biarlah menjadi persembahan yang berbau harum menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi, haleluya, amin. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, tengah saya, dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalala, Yesus cinta saya. Jalalalala, jalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalala, Yesus cinta saya. Yang sudah memberi, mari kita sama-sama bangkit berdiri, menyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Cuma Tuhan sama-sama katakan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan shalala, shalalalala, aku cinta Yesus, amin. Shalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalala,
puji Tuhan. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Tidak sama lagi, come on. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Amin. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Haleluya. Sorak yang meriah buat Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada tim multimedia kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silahkan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silahkan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada beberapa tambahan penyampaian. Yang pertama, kami menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Di samping kiri kanan jemaat Tuhan ada Aser yang berjalan bawa form
formulir selamat datang. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang, boleh mengambilnya. Dan setelah itu akan ditukarkan di depan nanti setelah keluar dari pintu gereja dan akan ditukar dengan souvenir. Selanjutnya juga para aser membawa form doa bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang perlu kami dukung dalam doa di Pondok Daud. Bisa diambil formnya lalu dituliskan dan dikembalikan kepada aser. Selanjutnya untuk minggu ini kita ada ibadah kebangkitan pada hari Kamis. Namun perlu diingat kembali bahwa ibadah ini hanya ada 2 kali, yaitu pada jam 9 pagi dan pada jam 5 sore. Jadi mari semua jemaat Tuhan kita datang beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya ada juga WBI atau Putri Sion. Nah, buat para wanita-wanita perempuan di sini, mari kita datang untuk beribadah kepada Tuhan yang punya kerinduan. Ini bukan hanya untuk ibu-ibu, tapi untuk para semua kalangan perempuan. Datang di situ juga bukan hanya beribadah, tetapi ada permainan juga dalamnya, ada games dan semuanya fun di dalam. Selanjutnya ada pengumuman juga untuk anak-anak muda, untuk pemuda-pemudi, mari kita gabung dalam ibadah ground yang diadakan hari Selasa. Bagi para teman-teman yang belum masuk ke dalam grup ground, boleh hubungi saya atau teman-teman yang ada di belakang dan akan dimasukkan. Karena di situ akan ada info lebih lanjut mengenai tempat di mana kita akan pergi ground beribadah. Dan yang terakhir, jangan lupa buat para jemaat Tuhan semuanya daftar KKR tanggal 6 Juni. Mari kita sama-sama datang menyembah Tuhan di Hotel Miko bersama-sama dengan Pak Pendeta Melatok dan Frankie Kuncoro. Ini flyernya. Mungkin boleh nanti scan juga di depan, ada scan QR di depan Bapak Ibu Saudara. Yang kecil boleh di scan di situ dan ada link pendaftarannya. Baik, itu saja penyampaian tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Soalnya kita sama-sama bangkit berdiri. Nyanyikan pujian. Tuhan Yesus, terima kasih buat lawatan Tuhan dalam ibadah kami malam hari ini Tuhan. Dalam setiap ibadah kami Tuhan, lewat ibadah kami nama Tuhan saja dimuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan setiap para pelayan Tuhan yang melayani hari ini, malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hikmat pengurapan yang lebih lagi Tuhan Kau nyatakan buat setiap para pelayan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan berkati juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah Tuhan pengurapan kebijaksanaan yang lebih lagi Tuhan. Kau terus urapi Tuhan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Di situ Tuhan terus memberkati hamba-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan buat hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Jemaat Tuhan yang hadir dengan sakit penyakit Tuhan, mereka akan pulang dengan kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang datang dengan Tuhan pergumulan, pulang dengan penuh jalan yang terbaik daripada Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Lawat setiap umat-Mu Tuhan, lawat setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Biarlah jemaat-Mu terus memiliki damai sejahtera, sukacita terus mengalir dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati jemaat Tuhan yang dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam usaha mereka, bahkan anak-anak muda-Mu Tuhan, dalam perkuliahan mereka, bahkan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kamu berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bukakan jalan yang terbaik buat setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, ibadah kami malam hari ini terus mempermuliakan Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan WL Singers, pemain musik, pemain tamborin Tuhan, bahkan Asher, teman-teman multimedia Tuhan. Berikan Tuhan terus pengurapan buat mereka, biar mereka terus memiliki kerinduan Tuhan untuk melayani Raja di atas segala Raja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini Tuhan Yesus, Kamu terus membawa kehidupan orang tua kami di tempat ini. Ibu Gembala kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan Ibu Gembala kami di tempat ini Bapa. Pelihara terus kehidupannya Tuhan. Dalam masa tuanya biarlah damai sejahtera, sukacita terus mengalir Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, kekuatannya Tuhan pelihara Bapa. Apapun yang menjadi kesehariannya Tuhan di tempat ini, kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan terus sempurna buat kehidupan Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati anak-anaknya Tuhan, cucu mantunya dimanapun mereka berada. Bahkan Tuhan hamba-Mu percayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Beserta Tuhan beserta istri dan anaknya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Lawat keluarga ini Tuhan, berkati keluarga ini. Biarlah keluarga ini terus menjadi keluarga yang harmonis di dalam Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati pelayanan mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka usahakan kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga. Malam hari ini Tuhan, Kamu terus membawa gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah keberadaan gereja-Mu di tempat ini terus menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Tidak menjadi batu sandungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah lewat gereja-Mu di tempat ini, gereja-Mu terus menjadi berkat buat orang-orang yang terhilang Tuhan. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan dipulihkan, akan ditarik kembali Tuhan Yesus, dan akan menerima Engkau sebagai juru selamat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat kota Makassar Bapa. Biarlah lawatan Tuhan terus tercurah buat kota Makassar Tuhan. Kota Makassar dipenuhi kemuliaan Tuhan. Hujan pertobatan akan terjadi di atas kota ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sempurnakan kuasa-Mu Tuhan, sempurnakan mujizat Tuhan di atas kota ini Tuhan Yesus. Berkati setiap keamanan kota ini, berkati setiap pemerintah yang ada di atas kota ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kamu terus mendukung Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Tuhan ada kesejahteraan, ada kedamaian terus terjadi di atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati setiap pemerintahan yang ada di atas bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para jajarannya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang terus menggenggam tangan mereka Tuhan, memberkati setiap apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Berkati juga terus Tuhan TNI, Polri Tuhan yang terus berjaga-jaga di atas bangsa kami, di atas kota kami. Biarlah Tuhan kedamaian terus terjadi dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa di sorga. Biarlah Tuhan kami serahkan kehidupan kami sepanjang
minggu yang akan kami hadapi ke depannya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang terus memegang kendali kehidupan kami. Apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang malam hari Tuhan kami terus serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memegang kehidupan kami, Tuhan yang terus topang kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Pujian kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Pulanglah dan beritakanlah Injil dalam anugerah yang dari Allah Bapa, keselamatan yang kita peroleh melalui Yesus Kristus, dan persekutuan melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu teduh sejenak. Ada masa